Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali via daring atau via online ya, melalui pembelajaran video yang singkat ini tentang materi yang masih berkaitan dengan yang kemarin, yaitu akidah Islam, masih bab pertama, mata pelajaran akidah Islam. Mudah-mudahan pada pembelajaran yang singkat ini tidak mengurangi rasa semangat maupun keutamaan talabul ilmi, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan pembelajaran akidah ya. Kalau kemarin kita telah membahas pengertian akidah Islam, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, dasar-dasar hukum akidah Islam ya. Dasar-dasar hukum akidah Islam. Bagi yang punya bukunya, Akidah kelas 7 halaman 5 ya. Baik. Jadi dasar-dasar hukum akidah Islam itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, tidak hanya persoalan akidah, persoalan hukum, ya, persoalan hidup, dunia maupun akhirat, semua masalah, semua yang berkaitan di dunia ini dan yang ada kaitannya dengan akhirat, itu semua dikutip daripada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ketika kita sedang mendapati suatu masalah, ujian hidup, maka solusinya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Pokoknya semuanya itu kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jangan sampai ketika kita mendapati suatu masalah apapun itu, malah tidak kita kembalikan ke kedua perkara itu. Nah, karena nanti akan berbahaya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW menyuruh kita agar berpegang teguh, istiqomah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Terus kita pegang, jangan sampai terlepas. Jangan sampai sekali-kali kita malah memegang hal yang lain di luar Al-Quran dan As-Sunnah ya, seperti syirik, naudzubillah min dzalik, atau meminta kepada dukun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang syirik, hal-hal yang bisa menyebabkan iman kita keluar dari Islam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Baik, satu dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wasalam ya. Wahyu langsung dari Allah
Jadi Al-Quran bukan perkataan Nabi, bukan karangan Nabi, bukan karya Nabi, tapi Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad, tentu lewat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang masalah-masalah, tentang persoalan hidup. Di antaranya adalah menerangkan tentang akidah Islam. Manusia kita yang telah mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dengan baik, berarti ia telah memiliki akidah yang benar. Catatannya, jika dia mengikuti Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik, sesuai dengan tafsir para ulama, bukan dengan pemikirannya, bukan dengan hawa nafsunya. Yakin dia akan memiliki akidah yang baik yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, berarti ia tidak mempunyai akidah yang benar, karena dia salah di dalam memahami Al-Quran. Mungkin dia memahami Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, dengan otaknya, dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya sendiri. Nah, itu sangat berbahaya. Maka dia tidak akan mempunyai akidah yang benar, jauh dari kata benar. Naudzubillah. Dan akidah Islam itu termuat dalam kedua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu, Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Tanpa ada keraguan, artinya benar merupakan sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan 100% kita, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, ya, lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, artinya tidaklah kami menurunkan Al-Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah, yang mana di dalamnya terdapat obat, ya, dan rahmat. Obat dan rahmat. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ya. Itu berkaitan dengan Al-Quran. Kedua, hadis sebagai landasan hukum Islam ataupun sebagai dasar hukum akidah Islam. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir, yaitu sikap diamnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu hadis. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Ya. Hadis dijadikan sebagai dasar hukum kedua dengan beberapa alasan. Di antaranya, pertama, segala yang diucapkan Rasulullah berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah. Jadi nggak mungkin Rasulullah mengarang atau dari pemikiran, nggak mungkin, karena setiap ucapan Rasulullah pasti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Artinya tidak mungkin Rasulullah berbohong, ya, karena Rasulullah pasti amanat dan juga tablik, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Allah telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terima.
jangan ditolak ya. Dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan, jangan dikerjakan. Begitu. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah kepada manusia merupakan petunjuk hidup dari Allah. Memang hakikatnya dari Allah lewat lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran. Ya, di antaranya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu ayat di situ, ayat tersebut memerintahkan manusia agar menyembah kepada Allah, jangan menyembah yang lain. Salat ke Allah ya, meminta ke Allah, berdoa ke Allah, bukan meminta ke yang lain, bukan menyembah patung. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua terhindar dari hal-hal yang musyrik. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah video singkat. Adapun tugasnya kalian cukup membuat kesimpulan ya. Tentu kesimpulannya yang jelas dari apa yang Bapak sampaikan. Kemudian kirimkan lewat foto di Google Classroom masing-masing. Syukran jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.